wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Wariansyah. Kakaknya namanya siapa? Nama saya Nabila Alea Zafinka, biasa dipanggil Alea. Kakaknya yang satu lagi namanya siapa? Nama saya Kisha Nurita. Oke, jadi kita mau memberikan pertanyaan tentang toleransi. Mempersingkat waktu aja, kita punya 3 contoh pertanyaan tersebut. Berikut pertanyaannya, apa peran tokoh agama dalam mempromosikan toleransi dan kerukunan antara umat Buddha dan umat Islam? Kalau menurut saya sendiri, peran tokoh agama itu sangat penting untuk mengajarkan toleransi kepada umat-umatnya. Ya, menurut saya tokoh agama pasti harus mengajarkan tentang toleransi, tentang pentingnya kebersamaan, dan lain-lain sebagainya. Oke, jadi untuk yang contoh Islamnya nih, kakak punya contoh nggak? Di contoh Islamnya, baik lagi, memang di sini berperan penting yang namanya apa namanya relasi daring ya, yang kayak video berupa video atau berupa edukasi gitu. Bisa kalangan dari pihak kayak ustadz atau yang dari agama Buddha-nya tersendiri gitu. Kalau dari Islam itu sendiri itu banyak bukan dari ustadz aja, bisa dari kalangan mahasiswa, bisa dari kalangan apa gitu, biar bisa menerapkan namanya toleransi ini. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana sih kita mengatasi konflik antara umat Buddha dan umat Islam dalam toleransi ini? Oke, menurut tanggapan saya sendiri, mungkin antara umat Buddha dan umat Islam sendiri harus mempunyai rasa kebersamaan sih, harus saling menghargai satu agama dengan satu agama lain, terus saling menghormati dan saling bertoleransi lah antara keduanya. Untuk yang Islamnya? Islamnya mau nambahin dia aja ya, nggak beda konsep. Semua agama itu sama, cuman hanya bedanya aja cara penyampaian mereka. Kitabnya pun mungkin sama, cara mengajarkannya, cara mereka buat misalnya etika, misalnya apa, atau itu semuanya hampir sama. Cuman dia cara mengajarnya, cara mereka berdoa itu yang beda. Hanya membedakan itu aja, ya kan? Dan kita sebagai sesama umat yang beragama, maupun Buddha, Hindu, Katolik, Islam, nggak berpatokan Buddha dan Islam aja. Jadi jangan membedakan, kita berbeda cara berdoa, enggak. Kita harus samakan, ini semua agama baik. Untuk pertanyaan terakhir nih, itu bagaimana kita membangun kegiatan sosial yang melibatkan umat Buddha dan umat Islam? Mungkin menurut saya ya, seperti bergotong royong itu kan bisa kan, antara umat Buddha dan umat Islam ataupun umat-umat yang lain bergotong royong sama-sama membersihkan lingkungan. Terus mungkin untuk kayak berbagi pendapat satu sama lain, itu mungkin dapat mempererat hubungan antar sesama agama. Jadi yang Islamnya mungkin Ya, selain gotong royong mungkin organisasi. Ya, organisasi itu penting banget ya kan. Di organisasi itu nggak mandang yang namanya umat agama apa, kecuali memang organisasi itu berpatokan di agama ini, agama itu baru beda. Misalnya ada perkumpulan persepedahan, organisasi persepedahan di Jakarta contohnya. Mau nggak mau mereka yang namanya umum, khusus umum, mereka itu pasti namanya menerima semua kalangan, baik dia beragama, berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa pun kita juga harus ampun. Itu aja. terima kasih untuk jawaban atau contohnya.
mungkin kita di sini untuk mengakhiri aja ya. Mempersingkat waktu juga udah hampir malam. Kurang lebihnya saya wawancara, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Toleransi antar agama membuat mahasiswa saling menghargai, hidup rukun, dan membangun persaudaraan di lingkungan kampus. Berikut adalah kesimpulan dari kegiatan kita kali ini. Sekian dari saya, mewakili teman-teman saya. Saya sudahi kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.